Saya akan membahas persepsi masyarakat terhadap Islam fundamentalisme. Islam dalam gerakan ini dipegang sebagai alternatif pengganti ideologi modern, karena fundamentalisme bukanlah gerakan keagamaan saja, akan tetapi juga merupakan gerakan politik yang memperjuangkan suatu sistem kenegaraan yang dasarkan pada Islam. Fundamentalisme merupakan sebuah fenomena keagamaan yang menggejala baik dunia barat maupun dunia Islam. Tentunya tidak lepas dari gejala sosial, budaya, dan politik sebagai gejala kebangkitan Islam. Oleh karena itu, baik secara genetik maupun implementasinya terasa sangat beragam, sulit untuk memberikan labeling pada masing-masing gerakannya. Sebagaimana belakangan yang terjadi di Indonesia yang mendapat respon dan antusias terutama di kalangan kelas menengah ke atas. Hal yang demikian terjadi karena kegagalan modernisme menjawab permasalahan kehidupan, sehingga untuk mengisi kekosongannya, kelompok ini mengambil pilihan lain, yaitu dengan menawarkan berbagai konsep tentang keagamaan. Mereka saling mengusung konsep Islam dengan mengklaim kebenaran masing-masing, sehingga wajah Islam berubah dari wajah yang humanis menjadi wajah yang radikalis, baik radikal dalam konsep maupun radikal dalam gerakannya. Sehingga nilai-nilai dan pesan serta makna al-Islam yang sungguhnya nampaknya sulit temukan. Kajian fundamentalisme Islam di Indonesia lebih terhadap ideologi Islam modernisme, baik dalam penggunaan konstitusi negara maupun ranah sosial keagamaan. Dari sini, kaum fundamentalisme mencoba melawan tekanan-tekanan represif keagamaan. Selanjutnya, persepsi masyarakat terhadap kelompok Muslim moderat. Islam, negara dengan salah satu populasi Muslim terbesar di dunia, dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. Menurut Umar, salah seorang Kementerian Luar Negeri Indonesia selama ini mengkampanyekan Islam moderat sebagai bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga citra tersebut terkonstruksi di tatanan global. Namun perbincangan mengenai goyahnya Islam moderat di Indonesia mulai meluas akhir-akhir ini, terutama setelah peristiwa protes massa di Jakarta tahun 2016. Pertanyaan kemudian muncul di kalangan publik internasional. Apakah Islam moderat di Indonesia telah jatuh? Diskursus mengenai moderasi Islam di Indonesia baru mulai dibicarakan secara lebih luas oleh kelompok-kelompok Muslim dalam negeri pasca reformasi 1998 dan menjadi wacana yang semakin populer setelah insiden bom Bali pada tahun 2002. Jamharim Makhrub secara singkat mendeskripsikan Islam moderat sebagai sebuah nilai dalam gerakan Islam yang menjunjung demokrasi. Deskripsi ini merujuk pada tulisan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, salah satu pemikir Muslim yang sangat berpengaruh terhadap nilainya Islam di Indonesia. Gus Dur menyatakan bahwa gerakan Islam moderat idealnya menjamin kemudian ideologi nasional dan kesatuan konstitusi. Karakteristik gerakan Islam moderat bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama, di mana nilai-nilai tersebut yang akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan negara. Nurcholis Majid menambahkan bahwa Islam moderat juga menjunjung nilai-nilai inklusivisme dan pluralisme. Secara sederhana, Islam moderat dimaknai sebagai aliran Islam yang akomodatif, toleransi, nirkekerasan, dan berkembang. Pada bulan November 2016, perhatian masyarakat internasional tersita oleh gerakan protes massa yang terjadi di Jakarta. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau bisa disebut dengan GNPF MUI dan Front Pembela Islam atau FPI memimpin rentetan gerakan protes yang dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam. Kedua organisasi tersebut dikenal konservatif dan radikal. Keduanya memiliki reputasi sebagai kelompok yang intoleran terhadap komunitas non-muslim dan cenderung
menggunakan kekerasan untuk merespons aksi-aksi yang dianggap amoral oleh keduanya. Meskipun media internasional mulai bersikap skeptis terhadap perkembangan moderasi Islam di Indonesia, kami berpendapat bahwa aksi bela Islam tidak akan mengubah citra politik Indonesia di kancah perpolitikan global dalam waktu dekat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi bela Islam telah membuka diskursus mengenai Islam moderat di Indonesia. Meskipun media internasional mulai meragukan moderasi Islam di Indonesia pasca aksi tersebut, namun akan sangat terburu-buru untuk menentukan bahwa Islam moderat di Indonesia telah jatuh. Eksistensi nilai-nilai Islam dalam politik luar negeri Indonesia tidak dapat diabaikan, di mana hal tersebut secara tidak langsung merupakan kontribusi yang sangat signifikan dari populasi muslim domestik yang cukup besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.